menunjukkan barisan paling solid membela sekjen partai kita, kawan-kawanku semuanya. Kita hadir di PN Jakarta Pusat, kita hadir memberikan dukungan, kita hadir di sana ingin membuktikan bahwa pimpinan partai kita itu sedang dijolimi dan dikriminalisasi, kawan-kawanku semuanya. Tadi Pak Rio, Bu Rika Ciptaning, Jakarta Timur memberikan laporan ada sedikit gesekan dan di sana itu hampir melakukan benturan dengan Pak Cok. Tadi di sana benturan yang langsung dilakukan oleh seluruh akar rumput partai di Jakarta Timur, dan kita memeriahkan dan menghadiri seluruh rangkaian aksi sampai pada hari ini kita hadir di sini dalam diskusi hari ini. Kawan-kawan juang, pada hari ini kita ingin kemudian melakukan refleksi terhadap partai yang kemudian kita cintai pada hari ini, kawan-kawanku semuanya. Partai ini bukan dibangun di atas kekuasaan rejim, kawan-kawanku semuanya. Partai ini justru dibangun dan dibangun untuk mempertahankan demokrasi, kawan-kawanku semuanya. Ingat kawan-kawanku semuanya, ingat teman-teman semuanya, ketika partai ini dibentuk, ketika kemudian terjadi difusi partai yang dipaksakan oleh Orde Baru, kawan-kawanku semuanya, ini membuktikan ketika difusi partai dilakukan, kita mengenal dengan sistem 3 partai adalah kemudian bagaimana kemudian Orde Baru mencoba untuk membelenggu demokrasi, kawan-kawanku semuanya. Kemudian tahapan berikutnya, kawan-kawanku semuanya, ketika kemudian ada intervensi dari rejim Orde Baru, dari rejim Soeharto, melakukan intervensi terhadap Kongres Surabaya, kawan-kawanku semuanya. Ketika pada saat itu Ibu Megawati terpilih menjadi ketua umum, kawan-kawanku semuanya, jelas bahwa ada sebuah upaya pendongkelan terhadap pimpinan partai kita yang diteruskan dengan Kongres luar biasa PDI di tahun 96, kawan-kawanku semuanya, Kongres PDI di Medan, kawan-kawanku semuanya. Lalu pada hari ini ketika kemudian terjadi pergolakan politik, ketika kemudian terjadi pergunjingan politik di tahun 96, kawan-kawanku semuanya, kita mengenal dengan sistem rejim yang kemudian membelenggu partai kita, kawan-kawanku semuanya. Ada upaya untuk mendongkel kepemimpinan Ibu Mega, kawan-kawanku semuanya. Wih, mantap, nyabak dah. Bapak cakep Pak, awal pertama Bapak. Boleh selembar 2 lembar. Cepet. Ibu Ciptaning, DPP Partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Merdeka! Merdeka! Banteng! 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 Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang Jakarta Timur. Beliau pernah menjadi
koordinator desa. Sekarang itu ranting namanya, PDI Perjuangan di tahun 80-an. Beliau juga pernah menjadi Komca, Komisaris Kecamatan Partai Demokrasi, sekarang namanya PAC. Tahun 80-an juga ya. Dan kemudian sampai beliau menjadi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, pernah Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selalu menjadi momok setiap Menteri Kesehatan. Terima kasih Mbak Ciptaning, dan beliau banyak memandu, membina, dan mengasuh kita semua, termasuk membimbing saya sejak zaman sebelum tahun ini. Kemudian yang saya hormati, kita wasyukurillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, hidayah, dan inayahnya. Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, Pak Ustadz, terima kasih atas doanya. Pada hari ini sebagai laporan Ibu Ripka Ciptaning, Mbak Ning, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur melaksanakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno sebagaimana instruksi DPP partai, sebagaimana tradisi politik pergerakan kita yang menempuh garis ideologi bahwa kita akan selalu mengusung, membarakan, dan membajakan apa yang menjadi semangat pemikiran perjuangan Bung Karno yang telah menghantarkan Indonesia merdeka, menghantarkan PDI Perjuangan ke puncak kejayaannya pada saat ini. Mbak Ning, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, agenda rangkaian dimulai tanggal 7 Juni, yaitu donor darah untuk 3 kecamatan daerah pemilihan 4, yaitu Kecamatan Matraman, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Cakung, diselenggarakan di Gedung Sangkrini Pulau Gadung dengan ketua panitianya, yaitu salah satu ketua PAC yang jajaran kepanitiaan seluruh PAC di daerah pemilihan tersebut dan diasuh oleh koordinator wilayah atau pengampu dari DPC partai. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 15, yaitu donor darah di daerah pemilihan 6. Yaitu Juni kita menyelenggarakan kegiatan Sara Sehat Interaktif Bu Mbak Ciptaning di Aula Bung Karno lantai 2 di gedung DPC ini, yang dihadiri oleh pembicara yaitu Bapak Boni Triana, anggota Komisi 10 DPR RI, kemudian Bapak Bondan, Dekan Fakultas Sejarah Universitas Indonesia, dan Bung Natana sebagai diaspora di Tunisia yang bergabung dengan PD Perjuangan, yang dikoordinir kepanitiaannya oleh saya partai Banteng Muda Indonesia. Ini tadi Bung Gilbert Pasaribu, ketua DPC BMI-nya Mbak Ning. Beliau ini masih bujangan Mbak Ning. Aduh, kenapa? Terus Ini ada Bung Romi Jiwa Perwira, ketua Repdem Jakarta Timur. Saya ulangi bahwa panggung demokrasi rakyat ini telah kita mulai saat hari ulang tahun PDI Perjuangan di bulan Januari akhir, dan kita selenggarakan secara kontinu sekali minimal dalam 3-4 bulan. Dan panggung demokrasi rakyat ini kita persembahkan untuk mengawal masa depan pergerakan politik kepartaian. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa hari ini ada upaya-upaya, usaha-usaha yang sangat signifikan dan masif, yaitu bagaimana upaya untuk mengaborsi gerakan politik kepartaian dengan melakukan depolitisasi di segala bidang.
zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan rejim Orde Baru Soehartonya, kita tahu bahwa upaya-upaya itu adalah untuk membungkam gerakan politik kepartaian. Kalau zaman itu, dan Mbak Ning dan sebagian di sini pernah mengalami intimidasi dengan cara militeristik dan fisik, maka hari ini intimidasinya dalam bentuk kriminalisasi hukum yang diberlakukan bagi siapapun yang menentang kekuasaan politik penguasa yang ada sampai kapanpun juga. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, saya sudah menyampaikan dalam banyak kesempatan, termasuk di rapat-rapat gabungan, bahwa untuk menyongsong tantangan zaman politik yang ada saat ini dan sampai kapanpun juga, kita patut mengokohkan konsolidasi yang ada di dalam tubuh organisasi partai kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kepada siapapun. Kita tidak bisa mengandalkan nasib ini kepada siapapun, kecuali kita mengandalkan nasib politik kita di tangan kita sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno dalam satu kesempatan, dalam banyak kesempatannya, bahwa kita akan berupaya untuk terus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Oleh sebab itulah, maka Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, konsolidasi itu tidak akan pernah berhenti. Konsolidasi itu akan berjalan kapanpun juga dan dimanapun juga. Dan konsolidasi itu adalah bagaimana merapatkan barisan di keluarga besar PDI Perjuangan maupun keluarga besar nasionalis Soekarnois. Nah, kan bahwa salah satu tantangan kita sekaligus peluang bahwa di Jakarta ini, Mbak Ciptaning, adalah kota yang terlihat megah, gemerlap, dan kaya raya, tetapi sesungguhnya Jakarta adalah kota yang paling timpang di Indonesia. Makanya dulu Oma Irama buat lagu, Mbak nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makin belangsak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, berarti potensi penghisapan, penindasan, penyingkiran kepada kaum marhain, kaum termarginal, kaum duafaid selalu ada di depan kita. Dan untuk itulah maka kita dituntut untuk sensitif, peka, dan tidak diam melihat praktek-praktek ketidakadilan yang ada di lingkungan kita. Dan untuk menghadapi praktek-praktek ketidakadilan itu, salah satunya adalah melakukan gerakan politik, termasuk melakukan gerakan advokasi rakyat. Saya ingat betul sebelum menjadi anggota dewan, itu banyak dibimbing oleh Mbak Ciptaning, khususnya advokasi kesehatan. Ada satu kesempatan melakukan advokasi kesehatan yang luar biasa di saat saya bukan anggota dewan. Makanya ketika jadi anggota dewan, saya terinspirasi oleh itu, yaitu Mbak Ning mungkin agak lupa, karena Mbak Ning banyak yang diadvokasi, itu di daerah Pondok Bambu, Duren Sawit. Mungkin Pak Boy tahu ya, itu Pak Munzir namanya, sekarang ketua RT. Beliau melahirkan 3 orang anak kembar dan bayinya ditahan di rumah sakit Cipto. Ditahan di rumah sakit Cipto karena harus bayar 123 juta. Nah, kemudian saya menghubungi Mbak Ciptaning, beliau memberikan panduan advokasi. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2006, saya menjadi sekretaris DPC partai di sini, dan kita lakukan SOP advokasi, dan alhamdulillah Pak Jamal, anak bayinya
bisa dibebaskan tanpa dipungut 1 sen pun. Makanya sekarang namanya adalah yang 1 Mega, 2 Rahmat, 3 Sukma. Itu sebagai bentuk terima kasih beliau kepada kita semua sebagai bagian korps penganut perjuangan Bung Karno. Dan sampai hari ini beliau dan keluarga besarnya masih setia dengan PDI Perjuangan. Kita besarkan pergerakan-pergerakannya, dan yang paling penting kita bisa radiasikan ke kawan-kawan yang lainnya. Karena PDI Perjuangan modalnya adalah modal kepekaan dan kekeluargaan maupun kebersamaan. Kita kalau adu sembako nggak kuat, kita adu amplop juga nggak kuat, apalagi amplopnya nggak ada isinya. Ya, jadi kita ini yang bisa kita lakukan adalah ya adu kuat-kuatan untuk bersentuhan dengan basis-basis warga, basis-basis rakyat. Kalau kemudian kita merasa jenuh, merasa bosan dan sebagainya, disitulah tantangannya. Oleh sebab itulah maka cita-cita perjuangan menjadi magnet untuk kita untuk tidak diam. Termasuk hari ini kita kesekian belas kalinya mengawal Bapak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan ketika mengalami kriminalisasi hukum. Kita akan mau main-main dengan kita. Itu intisarinya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Banteng! 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 Sekalian, sambut dulu salam nasional kita. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Ini kebetulan karena saya sebetulnya orang Jawa, putri Solo, tapi mukanya Batak. Menantuku 2 Batak kebetulan, yang satu marga Siahaan, anakku dikasih Boru, Tahuruk. Hidup Batak. Harto. Tadi DPC, DPD juga ada masih muka-muka lama nih, aku masih inget juga. Putih kalau udah ditulis salah, dihapus tetap berbayang salah itu. Makanya nggak boleh salah nih, masalah sejarah partai, sejarah Indonesia. Kita ini banyak mengklaim kita orang Soekarnois, tapi nggak mau jujur ajaran Bung Karno semua. Milah-milah belajar ajaran Bung Karno, yang ini deh, yang ini enggak. Padahal sebenarnya Nasakom itu juga ajaran Bung Karno yang sangat brilian. Si mau bilang orang Soekarnois ya harus jujur ngomong semua ajaran Bung Karno. Mimbar demokrasi gini aja nih Pak DPD dari semua DPC yang berani juga hanya Jakarta Timur. Aku bukan karena ngomong di Jakarta Timur, yang lain nggak ada yang berani tangan kiri. Bahkan anak saya, menantu saya pernah ikut pendidikan Pratama di daerah Jakarta Pusat. Aku titipin sama ketua DPC-nya karena terlambat di daerah Banten, punya anak yang tidak kiri. Itu harus paham. Makanya kalau aku bodoh amat tetap kiri. Itu kiri itu lambang kerakyatan, berpihak kepada rakyat. Itu dulu saya punya anak kecil, masih anakku pertama masih kecil, dia memberikan makanan kepada kakeknya gitu kan, tangan kiri. Terus aku bilang, ayo Mas Kris, tangan bagus. Bapakku marah, kamu nggak boleh bilang anak begitu. Jadi kalau kamu mau bilang pakai tangan kanan, bilang aja tangan kanan. Tidak boleh bilang
harus cari bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Kalau acara-acara partai harus selalu nyanyi Mars 3 stansa sudah oke. Tapi jangan cuman lipstick saja. Tadi Rio udah ngomong diajarin mengadvokasi rakyat bagaimana. Sekarang kita udah waktunya, ini masih 4 tahun. Saya diperintah Mbak Mega itu udah keliling, udah dari Bali, dari Jogja, Kalimantan Tengah, Jombang, Mojokerto, Solo kemarin. Besok pagi saya harus terbang ke Surabaya. Ya, kemarin Banten ngumpulin 1.800 perempuan. Saya bilang Mbak Mega, saya mau gerakin perempuan dulu bangkit melawan. Jadi perempuan itu jangan cuma bisa mewek, takut. Kalau susah gerakin laki-laki banyak pertimbangan, lebih banci lakinya, perempuan yang tak suruh melawan dan melawan perempuan. Loh, emang dari sananya perempuan itu lebih hebat dari laki-laki loh. Hidup perempuan. Politisasi semua udah jelas. Tadi juga kita lihat kan, masa jaksanya bilang, oh saya cuma nguji ke. Mau apa kita? Ayo, mau apa? Mau apa? Tapi gimana gue lihat makin lama kok dikit. Yang belum tahu perlu ku kenalkan dari awal lagi. Jadi kalau nama udah tau lah ya. Ya, dokter yang nggak boleh contoh, anaknya 6 itu yang nggak boleh contoh. Memang tahun 83 aku ranting waktu Kordes di Kelurahan Lobang Buaya. Ya, 83 tuh, aku yang nggak pernah ngalamin anak ranting, nggak pernah. Terus Korcam, Cipayung, temennya bapaknya Eko nih. Jadi temanku bapaknya dia, bayangin kan udah tuir, bapak dia yang temen aku, bayang.